Dahsyat GTC. Masya Allah, semoga kita semua di hari ini semua dalam keadaan yang terbaik, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Nah, sahabat miliarder semua yang hari ini hadir di Ruko GTC, untuk Ruko GTC pada siang hari ini spesial sekali, karena pada siang hari ini kita kedatangan bintang tamu dahsyat luar biasa. Dan saya bakal ngasih taunya nanti ya, karena nggak sekarang. Karena apa? Saya tidak sendirian siang hari ini, sahabat semua, karena saya didampingi oleh leader yang luar biasa. Beliau adalah top leader dari Lampung. Beliau akan membersamai kita semua dalam 1 jam ke depan. Beliau ini merupakan founder dari GTC, dan juga beliau peraih reward di Armina Daily sebesar 12 juta rupiah. Mari kita hadirkan di hadapan sahabat GTC semua pada siang hari ini. Beliau adalah Umi Yulina. Apa kabar Umi? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya berkah, Allahu Akbar. Insya Allah. Bu Fista gimana kabarnya? Kabarnya dahsyat Umi, karena hari ini spesial sekali ya. Kita bertemu dengan sahabat-sahabat GTC dari berbagai macam daerah nih, pada satu frame di Zoom pada siang hari ini. Saya lihat nih macam-macam nih, ada yang dari Kota Bumi, ada yang dari Lahat, Tanggamus, Bandar Lampung Umi. Jadi bahkan ada yang dari Gresik juga nih, mitra kita. Nah, siang hari ini kami sangat antusias sekali karena Umi kasih kejutan nih di Ruko siang hari ini dengan menghadirkan bintang tamu Umi. Jadi udah nggak sabar lagi nih Umi untuk bertemu dengan bintang tamu yang akan dihadirkan pada siang hari ini, dan pastinya kami akan belajar banyak dengan beliau untuk mengambil inspirasinya. Begitu Umi. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Fista. Masya Allah luar biasa ya pada siang hari ini. Sahabat miliarder GTC, saya yang pertama, Alhamdulillah beralamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita, tentunya rahmat iman dan Islam ya pada diri kita semua yang hadir pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada sahabat miliarder semuanya yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di ruko kita pada siang hari ini ya. Saya terharu banget gitu ya, adanya pertemuan kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan adalah karena keinginan saya di sini supaya teman-teman bisa sukses, kita bersama-sama di Armina Daily. Di antara dari doa-doa yang saya panjatkan gitu, jadi tulisan itu benar adanya gitu, di antara doa-doa yang saya panjatkan ya di sepertiga malam itu, harapan saya semua sahabat miliarder yang ada di jaringan GTC itu bisa sukses sama seperti leader-leader lain yang terlebih dahulu sukses dari kita seperti itu. Nah, hari ini semoga ini menjadi momentum ya, karena pada hari ini saya menghadirkan seorang yang sangat luar biasa. Beliau bukan siapa-siapa saya ya, tapi beliau begitu cintanya kepada saya gitu. Sudah terbersit dalam pikiran saya ingin menghadirkan beliau, tapi ternyata apa? Allah yang mengirimkan beliau langsung kepada saya, menghubungi saya pada hari itu, seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama ya, kita saksikan dulu video profil dari beliau.
Sepertinya Bu Firsa ini ya, nge-lag ya. Baik, sebentar. Sebentar. Oke, Masya Allah ya, luar biasa. Bahagia banget hari ini, bersyukur banget ya. Seperti yang saya bilang tadi, beliau adalah seorang yang sangat luar biasa bagi saya. Beliau bukan siapa-siapa saya gitu, tapi beliau begitu cinta dan begitu perhatian dengan saya. Ini merupakan anugerah yang Allah kirim buat saya. Alhamdulillah hari ini ya, kita dipertemukan satu frame dengan beliau. Hari ini beliau akan berbagi banyak hal ya, tentang pengalaman beliau bagaimana bisa bangkit gitu ya untuk menjadi sukses di sebuah bisnis syariah Armina Daily. Baik, kita hadirkan Ibu Khairia, top pilot dari Tangerang, Masya Allah. Assalamualaikum, Mihoy. Waalaikumsalam Umi, Bu Prista, Bu Lia, Sarif, dan semua sahabat-sahabat miliarder Lampung. Masya Allah. Bahagia banget dan bersyukur Umi, saya bisa hadir di tengah-tengah Great Leader Lampung ya, GTC, sahabat GTC miliarder, yang mana betul yang dikatakan Umi, ada dorongan hati, kekuatan hati ingin menghubungi Umi sebagai ikatan cinta gitu. Karena saya merasakan apa yang Umi, gejolak yang Umi rasakan gitu. Umi pasti ingin membahagiakan mitra-mitranya. Umi ingin melihat mitra-mitranya sukses. Umi ingin melihat mitra-mitranya ini sebentar lagi Ramadan, ingin mendapatkan percepatan rezeki. Nah, akhirnya saat itu benar-benar saya seperti kayak didorong oleh Allah untuk ayo segera hubungi Umi. Masya Allah, mudah-mudahan siang hari ini ya Mi ya, benar-benar kita bisa menjadikan momentum kita kalau kesuksesan itu milik siapapun yang pasti bisa sukses gitu Mi. Masya Allah, luar biasa Mihoy. Masya Allah. Terharu banget kalau, ya. Jadi kalau ada Umi langsung dipeluk ini Mi, kalau dekat Umi langsung saya peluk. Banyak banget ya kita bisa ketemu silaturahmi seperti hari ini. Mihoy, tentunya kan dulu Mihoy ini kan dikenal sebagai seorang pesiar Baitullah ya, gitu. Seorang pesiar Baitullah yang luar biasa, tour leader yang Masya Allah luar biasa gitu. Saya pun ngiri gitu dengan Mihoy gitu ya, melihat Mihoy ini orangnya Masya Allah gitu ya, sudah cantik gitu, kemudian penuh cinta gitu ya, terus
ke orang tua juga, Masya Allah luar biasa gitu. Saya sempat komen di statusnya Mihoy ya ketika beliau selalu upload tentang bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, seperti itu Mihoy. Dan saya meyakini gitu, itu adalah salah satu gitu yang membawa Mihoy sukses pada saat ini gitu. Namun ketika itu peralihan dari perusahaan ke Armina Reka ke Armina Daily, saya belum melihat gitu Mihoy itu semangatnya gitu, hatinya itu mau menjalankan Armina Daily gitu. Nah, saya pengen tahu nih Mihoy gitu. Tapi saat ini kan sudah sukses ya, sudah fokus dari Armina Daily gitu. Apa sih Mihoy gitu yang bisa menjadikan Mihoy itu bisa menerima gitu Armina Daily, bahkan mau menjalankannya fokus seperti saat ini gitu. Masya Allah, Umi, Bu Frista, guru-guru saya semua ya, Bu Lia Sarif, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mendoakan semoga di bulan Rajab ini adalah bulan menanam kebaikan. Insya Allah apa yang sahabat-sahabat semua tanam, baik perjuangan di Armina Daily tidak akan ada yang sia-sia ya. Salam hormat saya, salam penuh cinta saya kepada semua sahabat di Lampung dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Beli kesuksesanmu dengan jalan sedekah. Itulah yang selalu tertancap di hati saya, Mi. Kalau teman-teman tadi mungkin bertanya, mana mungkin sih Bu Hoiria penjual sandal, seperti apa sih kisahnya seperti dulu di 8 tahun yang lalu saat suami saya, Pak Dwi Iswayudi, dalam keadaan terpuruk. Sebagai seorang istri, saya tinggal diam. Akhirnya di titik itulah titik zero saya, jualan sandalnya bukan di toko, benar-benar saya berebutan lapak di pinggir jalan, rebutan sama preman. Kadang saya berantem dulu hanya karena saya belum laku dagangan saya. Satu, Bu, keinginan saya, kepingin banget bagaimana saya bisa membawa orang tua saya agar saya tidak menyesal ketika ada bendera kuning di rumah saya. Itu yang selalu tertancap di hati saya. Alhamdulillah itulah kekuatan ya, kekuatan ingin membahagiakan orang tua, bertemulah dengan Armina Reka Perdana. Nah, benar-benar seperti yang saya katakan tadi, benar-benar apa adanya, ridho Allah dapat ridho orang tua. Saya dari keluarga yang, mohon maaf, mungkin kalau Umi, keluarganya, orang tuanya mampu, teman-teman sahabatnya mampu, saya, orang tua saya adalah orang tua yang memang keterbatasan ekonomi. Beliau hanya seorang penjual gado-gado, anaknya 11. Tapi saya berontak, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saat itu saya memang punya keyakinan Allah itu maha kaya. Kalau orang kaya itu hanya milik orang yang berpendidikan, sekolahnya di UI, berarti Allah nggak adil. Saya harus kaya saat itu. Hingga akhirnya saya berjumpa dengan Armina Reka Perdana. Modalnya nggak banyak, Bapak Ibu semuanya. Saya hanya mencium tangan beliau. Saat itu saya ingat betul, saya minta doakan saya agar saya bisa mudah ke Baitullah seperti bolak-balik pintu. Itu saya ingat betul yang saya tuangkan doa saya kepada ibu saya. Alhamdulillah berjalannya waktu sehingga saya upgrade lagi doanya. Sehingga Umi katakan betul, kadang saya pernah 1 bulan 2 kali ke Baitullah. Saat itu saya ajukan lagi proposal kepada orang tua saya kepingin ke Baitullah itu seperti mengedipkan mata. Karena saya ingin menyampaikan kepada sahabat semua bahwa Baitullah itu sebenarnya mudah. Alhamdulillah, lagi-lagi Allah ijabah. Tapi keadaan benar-benar terpuruk saya adalah saat Allah memanggil kedua orang tua saya persis ketika Armina Daily berdiri. Disitulah saya rasanya seperti nggak ada pegangan, nggak ada tujuan. Impian saya udah nggak ada rasanya. Saya tidak pernah mau melirik Armina Daily. Saya buat apa? Saya berpikir saat itu ilmu saya, dagang lagi, jualan lagi, ngapain gitu. Posisi saya kan sudah enak. Itu kesombongan manusia. Saya tidak mau belajar saat itu. Saya jalani selama 2018 Armina Daily berdiri hingga 2020, saya asik dengan dunia saya, syiar Baitullah.
Saya meyakini seakan-akan syiar Baitullah adalah bagian yang paling istimewa, pahalanya besar, saya ngerasa seperti itu. Akhirnya puncaknya terjadi ketika Februari 2020 saat saya baru pulang umroh. Subhanallah, Ibu Hajah Fatiarani, kita harus ambil ilmunya bahwa seorang leader itu harus memberikan sumber ilmu kepada mitra-mitranya. Beliau memberikan ilmu eksekutif meeting leader di puncak. Saat itu kita juga kenal ya Bu Frista, Bu Lia, dan semuanya. Kang Hari Firmansyah, seorang motivator hebat. Beliau memberikan suatu permainan. Saat itu Bu Cici Trisri Haryanti, beliau memberikan permainan, Bu Hoiria, apa ini artinya? Saya alhamdulillah selalu menangkap sinyal gitu. Hikmahnya apa ya? Apa sih hikmahnya? Nah, ketika saya melihat kartunya Bu Cici itu kartunya adalah berproses dan sukses. Saya bilang wajar Bu Cici sukses karena Bu Cici saat itu sudah mendapatkan gajian dalam 10 bulan 400 juta. Saya belum merasa tergerak juga karena kesombongan saya. Masya Allah, ketika terakhir saya ambil kartu, yang saya lihat adalah kartu saya, wajah saya ditutup kain kafan. Disitulah puncak hidayah saya datang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata saya sombong selama ini. Saya nggak pernah mendengar informasi yang benar-benar. Saya nggak pernah mau belajar tentang Armina Daily secara keseluruhan. Saya nggak merendah hati. Saya asik dengan dunia saya. Apa yang saya lakukan, sahabat-sahabat semua, ketika bulan Maret itu? Lagi-lagi tantangan saya dituntut. Ada satu kata, orang sukses itu akan meninggalkan jejak. Saya malu dong. Kalau saya pernah mendapatkan reward miliaran, saya akan buktikan di Armina Daily ini pasti saya bisa dapat reward. Saya bilang gitu saat itu. Tapi kan logikanya kalau kita tidak melibatkan total Allah, berpikir 1,5 bulan loh penutupan reward, sedangkan mitra saya cuma 4. Masya Allah, dari ribuan jamaah yang saya sudah pergi keliling Indonesia, bahkan pernah ke Lampung, saya tinggal sisa 4 di bulan Maret itu. Apa yang saya lakukan? Saya ingat kata-kata Pak Juli, makanya teman-teman mohon maaf sekedar sharing ya, ketika Umi Yulinar misalnya memberikan ilmu, apapun itu misalnya di grup WA, ilmu itu dicerna dan kita tafakur kepada Allah, ada apa sih maksud Umi share atau tulisan ini, apa ya yang sekiranya pesan dari Allah. Selalu saya libatkan Allah seperti itu. Kemudian saat penutupan reward itu, omset saya, pembelanjaan saya hanya 70 juta. Hanya 70 juta. Sedangkan kita harus tembus di penutupan reward itu, tur luar negeri itu kalau nggak salah sekitar 300 jutaan. Saya hanya bilang gini, Mak, memandangi reward itu kan apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu. Saya akan beli reward ini dengan jalan sedekah. Tapi kan lagi-lagi teman-teman kalau berpikiran sedekah hanya hitungan duit. Saya nggak punya uang. Saya nggak. Hitungannya selalu seperti itu. Tapi bagi saya enggak. Bagi saya adalah kunci pembuka sedekah adalah bagaimana kekuatan niat kita untuk membantu banyak orang. Bagaimana kita ingin menolong orang. Karena kita yakini bukan saya yang bicara. Ketika kita ingin menolong orang lain, Allah akan tolong kita. Sebaik-baiknya manusia, itu yang bermanfaat. Itu saya rekam betul-betul. Sebaik-baiknya manusia. Setiap pagi yang saya lakukan apa? Saya mulai dari situ ketika saya sadar bisnis nih. Saya sadar bisnis, saya yakini setiap hari saya harus bergerak. Apa yang saya lakukan? Bergerak aja. Orang nggak punya mitranya pun di Timika. Mau bagaimana? Mau ngerangkul gimana? Kalau Umi kan bersyukur ya semua teman-teman masih seputar Lampung. Saya di Timika, yang satu di Jawa Timur. Mau bagaimana saya merangkul mereka? Ya sudah, saya rangkul Allah dulu. Saya curi Allah dulu. Saya bercinta dulu sama Allah. Saya merengek sama Allah. Saya minta ampunan sama Allah. Saya luruskan lagi tujuan saya. Saya ingin ya Rob jauh lebih meningkat lagi gitu dibanding ketika saya kebermanfaatan saya di Syiar Baitullah. Alhamdulillah saat itu memang saat pandemi sedang tinggi-tingginya ya, tapi saya memberanikan diri, saya bikin program Tengok Kanan Kirimu
jangan sampai tidak punya beras. Saya nggak ngerti uang dari mana. Yang penting saya harus sedekah tiap hari. Itu prinsip saya. Alhamdulillah pas penutupan reward betul-betul luar biasa. Saya kaget. Ternyata reward saya bahkan omset saya melebihi dari apa yang ditargetkan oleh Armina Daily. Dan disitulah saya semakin yakin nih bahwa ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita pilih, kita cintai bisnis ini segenap jiwa dan raga, kita nggak usah bingung-bingung lagi. Yang nunjukin jalan itu Allah, termasuk mungkin siang hari ini Allah ijabah doa Umi yang benar-benar tulus ikhlas ingin melihat teman-teman Lampung ini besar, teman-teman Lampung ini punya kelebihan, punya kapasitas yang luar biasa. Ya semoga sharing saya di awal ini bisa benar-benar membantu teman-teman bahwa benar loh, Armina Daily itu bisa kita raih asalkan kita benar-benar menghadirkan jiwa raga kita dengan segenap hati gitu, Mi. Itu sih pembuka saya. Masya Allah, luar biasa ya sahabat GTC. Ternyata cintai bisnismu Armina Daily dan melibatkan Allah. Kemudian rayu Allah ya dengan cara sedekah. Masya Allah ya, luar biasa ya Mihoy ya. Jadi Mihoy ketika itu 4 orang mitra ya, diawali dari 4 orang mitra, kemudian dalam waktu 1,5 bulan rewardnya tembus. Itu luar biasa buat saya gitu. Nah untuk apa, selain sedekah Mihoy gitu, apalagi sih gitu rahasianya gitu sehingga Mihoy bisa mencapai percepatan seperti itu ya. Seperti Mihoy gimana? Oke. Nah, Umi, Masya Allah, ketika saat itu saat dimana saya blank. Mungkin teman-teman kalau saat ini tanya hitung-hitungan bonus, saya yang paling agak-agak loadingnya lama untuk menghitung hitungan apa namanya bonus ya. Nah, yang saya lakukan saat itu adalah manut total. Manut itu mohon maaf ya seperti yang diajarkan oleh psikolog Bu Haida, Teh Haida, bahwa apa yang kita ucapkan itu antara HPS itu kan sebenarnya sikap ya, sikap terbaik kita. Jadi jangan sampai kita di depan leader kita iya, tapi mohon maaf hati kita bicara lain. Itu seperti orang munafik, saya nggak mau seperti itu. Jadi begitu saat itu saat itu saya buktikan, saya harus buktikan ini seorang Hoiria harus bisa. Tapi tujuannya sekali lagi saya harus menemukan tujuan. Kalau 2 tahun yang lalu saya kayak seperti orang berdiri di Armina Daily, tapi begitu saya paham Armina Daily ini bisnis yang patut kita perjuangkan, akhirnya saya meluruskan tujuan saya. Nah, alhamdulillah saat itu saya fokus dalam arti belajar kemana aja saya belajar. Belajarnya di mana? Pastinya di online. Apapun kegiatan online itu, Masya Allah, saya ikutin. Dari saya nggak bisa bicara, kan beda banget ya ilmunya antara Armina Syiar Baitullah dengan Syiar Ekonomi Umat Armina Daily ini, beda. Nah, kemudian saya ikuti, tapi apa yang saya lakukan, saya memetik hikmahnya, hikmah dari setiap pembicara. Saya tulis hikmah-hikmah tersebut sehingga saya cerna, tapi ketika saya tulis hikmah tersebut, saya nggak simpan, saya bagikan lagi. Mungkin Umi sering baca ya tulisan-tulisan resume Ya. Hoiria, dengan tujuan saya mengasah setajam apa sih daya tangkap saya tentang Armina Daily ini gitu. Hanya sekedar mau ikut-ikutan saja kah, atau apa ya seperti itu. Jadi saya menangkap itu semua dengan saya harus bikin resume ini supaya saya sejauh mana saya mengerti tentang tujuan hidup di Armina Daily. Saya mengerti apa sih maksudnya Pak Juli menulis langkah menjadi miliarder gitu. Apakah kita sudah melakukan langkah menjadi miliarder? Apakah cuma sekedar langkah menjadi miliarder, temukan mentor miliarder. Betul nggak kita sudah menemukan mentor miliarder? Betul nggak kita sudah ngikutin sifat-sifat mentor miliarder?
Apa sih sifat-sifat mentor miliarder yang kita tahu? Kalau sebutan mentor pasti ingat Pak Juli. Kalau sebutan sedekah pasti ingat Pak Juli. Kalau sebutan murah senyum pasti ingat Pak Juli. Kalau selalu memberikan solusi ingat Pak Juli. Nah, yang seperti itu saya asah Mi. Jadi saya benar-benar belajar bagaimana Bapak menyiapkan wadah kepada kita semua. Fondasi utamanya adalah kita memiliki karakter-karakter miliarder. Apa karakter miliarder itu? Ya kita sudah paham semua ya. Saya lakukan itu semua, Mi. Sehingga alhamdulillah pertumbuhan itu benar-benar lagi-lagi teman-teman ya, saya selalu minta pada Allah, ya Allah pengen punya mitra tuh seperti di Lampung aja gitu. Mintanya seperti itu. Tapi lagi-lagi saya saat ini pun diberkahi Allah di Tanah Toraja, di Merauke, di Sangatta, di pedalaman Kalimantan, Makassar, Sumeneb, semua Jawa Timur. Saya heran gitu loh, kenapa Allah juga lagi-lagi memberikan saya di luar daerah. Ternyata saya tangkap apa artinya hikmahnya, bahwa usaha ini benar-benar nggak serumit yang kita bayangkan gitu loh. Kalau memang kita membayangkan yang enak-enak, Allah dengan mudah kok. Sekarang saat ini saya bisa merangkul mereka dengan cara online. Itu Mi yang cara yang apalagi sih selain sedekah, give and give, pasti kan teman-teman sudah paham ya. Tapi keseriusan saya buktikan. Oh, saya bisanya apa nih? Misalnya teman-teman bisanya mungkin saat ini ikutin aja Umi. Umi apa? Contohnya gini, Mi. Di grup ya, saya selalu bilang teman-teman, kalau teman-teman menganggap usaha ini profesional, pasti rezekinya akan profesional. Tapi kalau teman-teman menganggap usaha ini sampingan, ya mohon maaf, pasti rezekinya akan sampingan. Apa prakteknya yang harus teman-teman lakukan? Saya selalu memprofesionalkan grup. Grup itu bagi saya adalah kantor utama saya, nyawa saya. Karena apa? Karena kan kita sekarang pandemi, musim pandemi, kantor nggak ada, mau kemana? Tapi kalau grup kita tidak maksimalkan, ya akhirnya mitra-mitra kita akan terbawa. Jadi untuk itu saya selalu lapis pertama saya, Mi, ketika saya share apapun, dia akan merespon cepat. Jadi saling merespon. Disitulah terjadinya itu interaksinya tuh nyambungnya satu sama lainnya terhubung gitu loh, Mi. Hingga akhirnya rezeki saling oh saya posting walaupun satu closing ya, misalnya satu saset closing, alhamdulillah hari ini saya closing satu saset, alhamdulillah seperti itu Mi. Jadi memprofesionalkan usaha ini dengan benar-benar gitu sehingga apapun juga kita akan mudah kita dapatkan Mi. Masya Allah, luar biasa ilmunya ya. Ternyata fokus belajar ya, tahu ilmu miliardernya, kemudian profesional. Masya Allah, kalau kita profesional menjalankan bisnis daily, rezekinya juga profesional. Kalau sampingan, rezekinya juga sampingan. Masya Allah, luar biasa Mi Hoiria. Mi Hoiria, mungkin siang ini biar teman-teman juga bisa berkonsultasi langsung dengan Mi Hoiria. Kita ini aja tanya jawab dulu ya, Mi Hoiria ya. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bicara langsung, konsultasi langsung, Masya Allah ya. Di sini sudah hadir sahabat-sahabat semua ya. Yang pertama mungkin dari Bulia ya, dari Bulia Sarif dari Kota Metro. Pastinya udah kangen banget nih sama Mi Hoiria ya. Silakan Bulia. Masya Allah Bulia ini top leader ya dari Grid Al Jaza Mi Hoi. Masya Allah mitranya juga berkembang bukan hanya di Lampung, tapi juga insya Allah menuju NKRI ya. Amin. Ada mulai dari Jambi ya, Bengkulu, kemudian Gersik, Brebes, kemudian ada lagi di Semarang. Insya Allah terus berkembang ya. Insya Allah luar biasa. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau juga akan menjadi salah satu bagian dari Prahiriwan di periode 2020 awal ini nih. Hoi, silakan. Bu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah,
Mami Hoi. Umi terima kasih atas waktunya, Masya Allah. Saya siang ini syukurnya luar biasa ya. Saya sampai meneteskan air mata Umi sama Mami Hoi. Apa ya? Syukurnya tiada berujung lah ketemu Mami Hoi di frame ini ya gitu ya. Terima kasih ya Mami Hoi ya. Sehat dan berkah. Amin. Tim dan keluarganya ya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Saya tempat tegang tadi di awal. Karena kenapa? Masya Allah Mami Hoi yang hadir gitu loh. Kenapa saya nggak bisa hadir gitu? Saya masuk mental di awalnya gitu. Setiap saya ngidupin video, saya langsung keluar lagi gitu. Masuk video saya langsung keluar lagi, ya Allah gitu. Kenapa gitu kan? Masya Allah akhirnya saya istighfar. Kenapa ya Allah gitu? Siang ini gitu. Biasanya sinyal nggak segini kalau siang gitu ya. Akhirnya alhamdulillah bisa stabil sekarang, Mami. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibagikan. Untuk yang luar biasa tadi ilmu dari Mami Hoi luar biasa ya. Saya nggak bisa bisa berkata banyak. Yang jelas pengen contek apa yang Mami lakukan gitu kan. Karena selama ini memang benar saya akui untuk Armina Daily mungkin sama dengan Mami Hoi di awal tahun 2020 ya gitu kan. Nyawanya belum semuanya di situ gitu. Tapi insya Allah bersama mitra-mitra karena mikirnya bukan kita aja yang sukses, karena kita harus mensukseskan mitra juga gitu ya Mia. Bukan sukses untuk kita sendiri, tetapi dengan dengan tim gitu ya. Itu aja sih Mi. Mungkin ada mitra yang ingin bertanya, saya persilahkan saja dulu. Karena di saya nggak banyak, saya hanya bersyukurnya banyak hari ini. Masya Allah. Luar biasa Bu Lia dan Bu Frista itu adalah guru saya, sahabat saya ya. Kita lama kenal ya. Dan saya juga meyakini gitu. Saya kan kalau melihat seseorang nih, lihat dari cara tulisannya, lihat dari cara bicaranya, lihat dari sorot matanya, saya meyakini gitu. Meyakini Bu Lia ini akan besar gitu. Hanya saja kalau boleh saya sharing, saya selalu dalam lagi-lagi ilmu Pak Juli Bu Lia yang diberikan kepada saya. Pak Juli selalu memberikan kesempatan saya untuk sering-seringlah bertafakur kepada Allah gitu loh. Sering-seringlah ngobrol gitu, bertanya kepada Allah gitu, hingga akhirnya jalan kita itu begitu mudah Bu Lia. Jadi ya Allah gitu, ada apa sih peran saya di Armina Daily? Berikan. Karena setiap manusia itu saya yakin punya kesempurnaan yang luar biasa. Bu Lia menganggap saya itu luar biasa, tapi Allah memberikan titipan, anugerah gitu, kelebihan yang mungkin Bu Lia tidak tahu gitu, apa kelebihan itu. Nah, bertanyalah kepada Allah agar kita punya peran, agar kita punya kedudukan, sehingga jalan kita tuh kayaknya percaya dirinya kita tinggi. Itu sering saya lakukan, terutama ketika saya awali dengan perbanyak sholat taubat saya kepada Allah gitu. Sholat taubat kepada Allah, terus setiap hari juga saya lakukan Bu Lia, bukan hanya kita sholat tahajud ya, saya minta sholat hajat agar Allah dampingi gitu ya Rob, dampingi. Karena mohon maaf Bu Lia ya dan semuanya, kita berada di komunitas ini adalah luar biasa, melebihi dari apa yang kita lakukan di Armina Reka Perdana dulu. Karena ini kita syiar loh, syiar ekonomi umat. Bagaimana kondisi saat ini teman-teman bayangkan, ketika saat di mana orang banyak terlilit masalah, tapi lihat sahabat kita di Gresik, Bu Minut, pendidikan SMP, jalannya benar-benar, fokusnya benar-benar. Saat ini beliau sudah memiliki mobil Innova Reborn. Belum lagi keberkahan-keberkahan yang didapatkan oleh Bu Eli. Bu Eli anak 3 loh. Anak 3 hanya hitungan 2,5 tahun. Dalam 1 tahun beliau sudah mendapatkan 1 miliar. Nah, kalau kita masuk lagi gitu, lebih luas lagi merenung kepada Allah, saya mikirnya begini Bu Lia, mungkin saat itu dulu kita berpikir ilmu kita hanya saat
di Armina Reka Perdana menjadi pesiar Baitullah, ada perpanjangan tangan Nabiullah Ibrahim. Betul, betul banget gitu loh. Namun ketika kita upgrade lagi ilmu kita di sini, ternyata bayangkan seorang Bu Eli, seorang Bu Minut yang sudah mendapatkan percepatan rezeki. Mohon maaf ya, beliau seandainya beliau syiar Baitullah, beliau nih syiar Baitullah, mensyiarkan Baitullah di Facebook. Saya rasa beliau tidak mengharapkan closing syiar Baitullah karena rezekinya sudah begitu besar di Armina Daily, berharap pahala. Tapi bagi teman-teman yang hanya fokusnya di Armina Reka Perdana, pastikan harapan untuk mendapatkan rezekinya, orang harus closing daftar, syiar harus closing. Nah, itu pemahaman itu yang membuat saya semakin yakin lagi berpijak di Armina Daily agar Bapak menanamkan kepada saya, dan itu terbukti mulia, menanamkan kepada saya bahwa kalau kita bermental, berpikiran terus menjadi tour leader, apalagi kita perempuan, paling kita mentok di usia berapa? 55, 60 tahun tidak mungkin kita menjadi tour leader. Tapi ketika mental kita bentuk menjadi mental miliarder, terus kita lakukan upgrade ilmunya. Ketika kita upgrade ilmunya, teman-teman terus belajar, percaya deh sama saya. Ilmu itu, cahaya itu akan teman-teman dapatkan. Ketika ilmu itu sudah teman-teman dapatkan, keyakinan teman-teman akan tumbuh. Keyakinan teman-teman akan tumbuh. Ketika keyakinan itu akan tumbuh, apa yang teman-teman harus lakukan? Cemplungin diri kita, totalitasin, serahin diri kita kepada siapa? Kepada Umi Yulinar, kepada lingkungan, kepada grup, kepada Ibu Frista, kepada lingkungan komunitas miliarder berkah. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau masih beranggapan saat ini, kok masih begini, itu hal yang wajar. Itu sangat-sangat wajar. Bahkan ketika Bu Lia dan Bu Frista semuanya ya, waktu ketika saya umroh di November lalu, itu saya sejujurnya saya lagi mengajukan proposal kepada Allah. Walaupun saat itu reward saya sudah tembus di angka 15 juta saat itu. Saya cuma mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah, bagaimana sih sebenarnya jalan usaha ini, caranya gitu loh. Agar mitra-mitra saya ini tiap hari ini bisa punya aktivitas, planning, doing, kontrolnya, ada target harian, ada target mingguan, ada target bulanan, tapi menyadari gitu, tapi sadar dengan target tersebut, tidak disuruh sama leadernya, misalnya ini Thor, tidak disuruh seperti itu. Nah, luar biasa berkah ketika saya satu kamar dengan Miss Dewi, saat itu Miss Dewi hari pertama saja bisa gajian sekitar 20 juta di Mekah. Saya kaget, ya Allah, ini nyata, benar-benar nyata. Tapi saya tertampar, Bu Lia. Saya tertampar, malu pada Allah. Kenapa? Ternyata Miss Dewi bisa gajian 20 juta itu ketika bangun tidur yang dilihat grup. Apa nih? Pokoknya grup. Gimana caranya mitra bergerak? Gimana caranya ada postingan untuk bahan postingan untuk mitra, dan sering komunikasi dengan mitra-mitranya, Zoom dengan mitra-mitranya. Jadi dari bangun tidur saya 10 hari saya dengan Miss Dewi, benar-benar saya melihat, oh ternyata pantas aja Miss Dewi itu dalam sehari kadang 15 juta, kadang 20 juta, itu agenda harian kerjanya nyata. Gitu loh, untuk semuanya Armina Daily. Tapi lagi-lagi tidak sesulit yang kita bayangkan, hanya benar-benar rutinitas di tayangan Thor. Tayangan Thor Miss Dewi itu selalu setiap hari. Pagi Miss Dewi selalu Zoom meeting untuk tegur sapa, ini mau kemana tim ini mau kemana tim ini, sadar. Jadi menyadari akan ini bisnis loh. Akhirnya di situ Bu Lia, pulang dari situ, Masya Allah, langsung pertama kali saya tayangan Thor itu di Mekah, alhamdulillah reward saya langsung 45 juta. Jadi benar-benar nyata. Jadi gitu.
Bulia dan Umi ya, dan semuanya. Jadi kalau kita sudah sadar ini bisnis gitu, menyadari setiap pagi besok kita mau ngapain aja gitu, malamnya kita evaluasi kira-kira sudah maksimalkah nggak kita bekerja di pagi hari ini. Itu Masya sih. Allah, luar Masya biasa. Allah, Mami luar biasa. Terima kasih Mami. Sama-sama Bulia. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Iya, baik. Kita lanjut ya, Mihoya. Ini masih ada banyak nih saudara-saudara kita yang pengen bertanya gitu ya ke Mihoy. Di sini sudah ada Bu Nurlela nih dari Lahat ya. Bu Nurlela dari Lahat. Hilang videonya. Baik. Sudah muncul lagi kah Bu Lela? Oh, belum ya. Oke, baik. Kita ke Tanggamus dulu. Di sini ada Mbak Vivi nih, ya. Ada Mbak Vivi Maria Desa Fitri, Masya Allah. Mbak Vivi ini luar biasa juga, Mihoy, gitu ya. Insya Allah sudah fokus ya di Armina Daily. Dan Alhamdulillah di grup Grid Omset itu sudah ada tornya setiap hari gitu ya. Dan Alhamdulillah saat ini sudah mulai bertumbuh ya Mbak Vivi ya, mitranya sudah mulai Allah kirim gitu. Nah mungkin hari ini Mbak Vivi ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Mihoy, silakan Mbak Vivi. Ya, sebelumnya terima kasih Umi atas waktunya. Assalamualaikum Mihoy, apa kabar? Baik Bu Vivi. Ya, salam kenal. Saya Vivi dari Tanggamus. Masya Allah hari ini benar kata Bulia, bersyukur banget bisa ketemu sama Mihoy, dapat ilmu yang sangat luar biasa. Dan saya sangat terharu banget karena apa Mihoy, saya juga baru walaupun dulu di Syiar Baitullah, tapi baru meleknya itu 2020 juga, di April 2020. Dan Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa, 1 tahun Allah masih kirimkan amanahnya 1 mitra gitu. Tapi belajar dari Mihoy tadi bahwa bisa berangkat dari 4 mitra itu pun bisa gitu ya Mihoy ya. Dan semuanya adalah tafakur kita ke Allah gitu. Jadi pertanyaannya adalah Mihoy, bagaimana nih dengan mitra yang satu yang Allah sudah kirimkan, memaksimalkannya, dan kemudian kita juga bagaimana untuk ke leadernya lagi gitu. Maksudnya apa ya? Ya, bikin frekuensinya biar nyambung terus gitu Mihoy. Mungkin seperti itu Mihoy pertanyaannya. Masya Allah. Bu Vivi dari bicaranya aja semangat. Kalau udah semangat itu modal sukses. Karena orang-orang semangat itu tumbuh keyakinan. Keyakinan itu mendekati ke arah sukses. Yakin Bu, kalau saya sekali lagi meyakini Bu Vivi, apa yang Bu Vivi tanam itu tidak akan pernah meleset buahnya. Terkadang namun manusia itu harus bisa mengevaluasi. Cobalah lihat Bu Vivi ketika lihat buah durian di hutan itu, ada mangga, durian, rambutan, semua berbuah. Mungkin pasti dari kecil ya, hingga berproses. Tidak ada yang menyirami, hujan datang aja hingga memetik hasilnya. Nah manusia ketika berproses, apalagi bisnis, itu permasalahannya adalah selalu ini kok begini, enggak, akhirnya nggak kuat, ujung-ujungnya nggak istiqomah lagi, nyari bisnis lain gitu loh. Jadi intinya kita semua yang sedang menanam ini, termasuk Bu Vivi saat ini baru mendapatkan 1 mitra, bagi saya itu udah luar biasa. Bu Vivi keren banget gitu loh, udah 1 mitra, tapi Bu Vivi semangatnya itu luar biasa gitu, terlihat kan. Kalau orang semangat itu kan terlihat dari cara bicaranya. Nah, lagi dan lagi saya selalu menerapkan kepada diri saya, bersyukur Bu Vivi. Ketika kita bersyukur, pasti akan Allah tambah nikmatnya. Dengan cara apa? Setiap pagi ya, saya selalu habis sholat subuh, saya selalu mengirimkan suratul Fatihah. Semua pasti sudah paham ya.
Kita kirimkan Fatihah yang terbaik untuk mitra kita, untuk calon-calon mitra kita gitu loh, sampai itu kayaknya doa itu tuh doa yang ikhlas. Doa ikhlas itu kan terlihat dari kesungguhan kita ya, hati kita bicara pada Allah. Tiba-tiba ini kan seperti Umi ngomong, seperti Bu Lia ngomong tadi tuh keikhlasan keluar. Aura wajahnya kelihatan, akhirnya menitikan air mata. Nah, saya selalu menangkap sinyal itu ketika saya berdoa benar-benar buat mitra saya maupun sahabat mitra sampai saya nangis membayangkan itu, insya Allah doanya cepat banget diijabahnya. Jadi saya selalu membawa doa seperti itu setiap pagi, bahkan setiap dalam sujud saya. Dan tak lupa setiap pagi saya awali juga dengan semua pasti sudah melakukan sedekah subuh, tapi saya niat sekali lagi. Saya niatkan, ya Allah, saya sedekah ini saya niatkan untuk mitra saya, si Fulan binti Fulan. Berikan dia kemudahan, berikan dia kelancaran. Apapun saya berdoa pada Allah. Jadi ketika saya berdoa pada Allah seperti itu, karena saya buktiin gitu, buktinya iya ya baru juga didoain pagi, tiba-tiba dia udah lembut hatinya, tiba-tiba udah Allah mudahin gitu loh. Nah, menyambung frekuensi supaya mitra kita itu sejalan dengan kita, saya selalu menerapkan ilmu edifikasi, Bu Vivi. Edifikasi, saya sering menceritakan kesuksesan-kesuksesan, misalnya saya punya mitra ibu rumah tangga, saya cari ini ibu rumah tangga di komunitas miliarder berkah siapa yang udah sukses, itu loh. Kan kita menelpon itu nggak harus berbicara tentang Armina Deli. Bisa jadi kita lagi mitra kita lagi punya masalah apa, atau mitra kita lagi kenapa nih, kita telepon apa kabar, entah nanyain anaknya, ujung-ujungnya kemarin aku habis tayangan ngantor loh, ngelihat ibu ini keren banget deh gitu loh. Jadi terus kita edifikasi seperti itu, alhamdulillah gitu loh, perlahan demi perlahan mitra-mitra saya menyadari, walaupun memang tidak ada yang instan Bu Vivi ya, tapi tidak ada salahnya ketika kita mencoba terus libatkan Allah, kita berbicara kepada Allah. Saya ketika berbicara kepada Allah bukan hanya ketika sholat malam, sholat sholat sunnah, tapi ketika hujan turun, ketika setelah azan, ketika mau tor seperti ini pun saya berbicara lagi kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini berkahnya bermanfaat untuk mitra-mitra saya. Jadi itulah hakikatnya ketika kita libatkan Allah itu, libatkannya dari sisi mana gitu. Kalau libatkan Allah tapi tidak menghadirkan Allah, ya bagi saya kadang ya kayak pincang gitu Bu Vivi. Saya yakin Bu Vivi lepas dari tayangan ini ada inspirasi ya, ada kekuatan, dan ketika kekuatan itu lahir dari hati, lakukanlah. Sekecil apapun kebaikan itu tidak akan meleset. Gitu Bu Vivi. Insya Allah luar biasa banget. Makasih Mihai, sehat selalu. Semoga amin. Allah kasih keberkahan buat kita semua. Amin, sama-sama Bu Vivi. Masya Allah. Saya Mbak Vivi, insya Allah siap-siap sukses ya Mbak Vivi ya. Ini kita ke Kota Bumi dulu nih ya. Ada seorang leader juga Mihoy, ibu rumah tangga juga, Masya Allah. Istri dari seorang yang bekerja di kejaksaan, tapi Masya Allah beliau punya impian besar. Dan saat ini mitranya pun sudah berkembang. Namun dalam berproses beliau ada hal-hal yang ingin beliau tanyakan gitu ya, supaya dalam proses ini beliau bisa melaluinya dan bisa sukses bersama kita. Saya panggilkan Ibu Lisdiawati. Silakan Bu Lisdiawati. Terima kasih Umi. Assalamualaikum Mihoy. Waalaikumsalam Bu Lis. Kita satu friend sama Mihoy. Jadi terharu. Iya Mihoy, saya di sini dulu penyiar Baitullah juga. Tahun 2018 itu diperkenalkan sama Armina Deli. Cuman saya juga nggak fokus, nggak ngerti apa itu Armina Deli. Alhamdulillah, kebetulan saya ketemu sama Umi Yulinar, yaitu di bulan Maret kita ada tor di Puncak waktu itu sama Bunda Rani. Disitulah saya memahami dan mulai fokus menjalankan bisnis Armina Deli. Tapi begitu juga banyak lika-liku Mihoy, baru
baru dikirim Allah, mitra-mitra saya baru 2 bulan ini nih, Hoi. Mohon sarannya gimana saya bisa mengupgrade mitra-mitra yang tidur ini, mohon mereka bergabung, cuman nggak mau bergerak lagi, tapi saya tetap semangat, tetap optimis saya kalau ada kegiatan, tor, apapun saya bagi dengan mereka, saya hubungin walaupun mereka tidak pernah ada respon. Begitu Mihal, mohon tunjuk dan bimbingannya. Oke, ini sebenarnya sama ya permasalahan, bukan permasalahan ya, apa yang dirasakan Bu Lis dan kebanyakan teman-teman yang baru memulai. Kalau saya sih lagi-lagi dari dulu ya Bu Lis ya hingga sekarang, saya tidak pernah mau bersandar kepada siapapun. Karena capek bersandar kepada tembok, kalau temboknya rubuh, ya ikutan rubuh. Sandaran saya hanya Allah gitu. Yang penting ketika Bu Ingkris katakan, kita nggak usah mikirin mitra yang nggak jalan, yang penting kitanya jalan. Karena kalau kalau kita, itu konsep yang diberikan oleh Bapak, fokus aja pada tujuan, bukan fokus pada masalah. Kalau fokus pada masalah, mohon maaf Bu, energi kita terkuras. Karena ketika kita terus bergerak dan bergerak, ibarat kita lagi memanah, fokus ya, segenap jiwa dan raga itu kan tepat sasaran, sampai kayak gitu, ditariknya gitu kan. Lihat anak panah terus tembak, kena sasaran, sama. Ketika kita juga bergerak seperti ini, saat ini mitra kita nggak mau jalan, apa yang kita lakukan? Ya bermanfaat aja untuk umat. Ya terus aja gitu. Seperti yang tadi saya bilang sama Bu Lia, nggak mungkin Bu Lis itu menanam sudah sebaik mungkin dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa syukur yang tinggi. Masa sih Allah nggak lihat? Kalau saya selalu begitu, Bu Lis. Tiba-tiba ada aja jalan mudah yang Allah berikan. Jadi saya menemukan itu dulu. Oh, saat ini saya belum dikasih mitra banyak karena Allah sedang menguji rasa ikhlas saya sejauh mana. Oh, saat ini mitra saya mungkin belum berjalan, berarti Allah sedang menitipkan sabar saya. Oh, saya saat ini masih bergeraknya cuma berberapa, Allah sedang menitipkan rasa syukur saya tertinggi karena rezeki yang terbesar itu sebenarnya bukan juga pada langsung closing, langsung apa, tapi rezeki diberikan komunitas gitu, diberikan leader seperti Umi Yulinar yang selalu terus mensupport. Itu yang selalu saya refleksi. Karena saya yakin lagi kalau kita bersyukur kan Allah akan tambah nikmatnya. Jadi teman-teman bisa pantau mungkin kegiatan saya tidak sebanyak leader-leader yang lain, tapi alhamdulillah Bu Lis, perkembangan mitra-mitra saya tuh luar biasa gitu. Omsetnya ada yang sehari bisa 10 juta gitu loh kan. Ada yang luar biasa deh pokoknya. Jadi kita terapkan, saya harus menerapkan, mendisiplinkan diri saya dulu gitu loh. Oh, saya harus gerak. Ya, contohnya apa? Setiap pagi saya tetap dandan rapi gitu. Layaknya saya bekerja gitu. Dan saya tunjukkan ke grup. Hari ini kita mau kemana gitu kan. Mau dicuekin, nggak dicuekin kan Allah nggak nyuekin kita. Itu prinsip saya. Kalau saya bekerjanya untuk mitra berarti kelihatan. Tapi kalau saya bekerja untuk Allah, Allah kan nggak tidur. Pasti Allah memberikan yang terbaik gitu untuk kita. Nah, seperti itu Bu, kalaupun memang teman-teman saya selalu nggak pernah men-share WA misalnya, gitu, nge-share copy paste, enggak, saya nggak mau seperti itu. Kalau di WA rata-rata dibacanya cuma dibuka, tapi iseng-iseng saya coba telepon, ada kegiatan nih gitu, tornya keren banget gitu loh, ada Mihoy, tahu nggak? Mihoy itu kan tukang sendal dulunya, pokoknya kalau nggak dicuekin lagi ya udah berarti memang Allah belum berikan hidayah untuk mitra kita. Yang penting kitanya berusahanya di situ, Bu Lis. Iya Mihoy, terima kasih banyak, ini ilmunya sangat luar biasa buat saya, buat motivasi saya. Sama, semoga dibukakan kelancaran oleh Allah. Amin. Insya Allah, luar biasa. Nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam kita ada di sini ya. Saya mau panggil Bu Firsa dulu deh. MC kita pada hari ini. Iya.
Masya Allah, pasti Mihoy kan udah kenal ya dengan beliau ya, seorang yang sangat luar biasa gitu. Dengan apa? Juga punya jejak suksesnya di Armina Reka Perdana gitu, dan saya meyakini seperti Mihoy juga meyakini gitu, jejak sukses itu pasti ada gitu, dan insya Allah pasti sukses di Armina Daily gitu. Amin, amin. Buat Ibu Firsta saya serahkan untuk bisa ngobrol langsung gitu dengan Mihoy gitu sambil memanggil mitra-mitranya ya yang di Tenggamus. Kalau di Tenggamus nih Mihoy saya mau nangis aja gitu ya, karena mitra-mitra di Tenggamus itu luar biasa. Ibu-ibu Masya Allah luar biasa. Nanti biar Ibu Firsa sendiri yang akan menginformasikannya ke Mihoy gitu. Silakan Bu Firsa. Makasih Umi. Mihoy. I miss you. I miss you too. Aduh, aku mau ngewe deh. Besok reuniannya keadaannya jauh lebih baik insya Allah ya. Dapat dapat insight banyak dari Mihoy. Aku hari ini kurang sehat sebenarnya dari kemarin gara-gara saking semangat tuh Pak Hendra buatin saya red coffee. Jadi saya tuh detoxnya di mata ya, jadi mata saya berat gitu, nggak bisa mikir. Jadi tapi saya itu kemarin saya diingetin sama Facebook tuh Mihoy, ada gambar frame saya sama Bu Matiarani sama Bu Naguril gitu ya, pertama kali launching Armina Daily, iya betul. 3 tahun yang lalu ya, tahun 2018 gitu. Saya itu dari awal saya itu memang sudah tertarik banget gitu ya Armina Daily gitu. Terus seiring dengan jalan fokusnya terpecah gitu Mihoy. Fokusnya terpecah dan tidak fokus, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ternyata dari sekian lama saya mendengarkan banyak ilmu, Allah baru kasih pahamnya itu 1 bulan terakhir deh Mihoy. Iya, karena dulu saya itu di telepon Pak Juli, sayanya nggak mau. Jadi saya diteleponin sama Bapak gitu ya, Bapak yakin saya bisa sukses di sini, saya nggak mau. Gitu. Bapak telepon saya angkat gitu ya. Bapak nyuruh saya datang, saya nggak datang gitu ya. Entah apa ya yang terjadi sama diri saya waktu itu. Cuman pelajaran dahsyat yang saya dapatkan bahwa apalagi mendengar dari paparan Mihoy tadi, dan juga Garputala saya ya, Garputala saya tuh dapet, dan Bapak selalu ingetin saya gitu ya, dan benar gitu ya. Di awal ini saya menata hati Mihoy. Jadi apa yang tadi Mihoy sampaikan itu pertanyaan saya sudah terjawab gitu ya. Jadi bukan hanya terjawab tapi lebih meyakinkan saya gitu ya. Kalau yang Bu Inggris dulu bilang 90% HPS gitu ya, 95% HPS, 5 teknis gitu. Itu baru saya sadari sekarang gitu Mihoy. Nah, inilah yang mau saya juga sampaikan ke mitra-mitra. Alhamdulillah Mihoy, saya di komunitas Grid Omset yang kami kedepankan dulu ini lebih kepada servernya kalau kata Mihoy tadi ya, kita tembak Allah gitu ya, kita tahajud bareng gitu di grup gitu, kita mulai 2 hari ini gitu ya, 2 malam ini kita saling ngingetin gitu di grup gitu, kita saling bangunin gitu di Grid Omset, terus kita juga saling ingetin untuk sedekah gitu, karena saya juga nggak ngerti caranya apa gitu ya, mau gimana gitu. Kita juga tilawah bareng gitu ya, kita selalu ingetin untuk 1 hari 1 juz gitu di Grid Omset. Jadi itu dulu yang saya lakukan gitu. Jadi apa yang Mihoy sampaikan tadi, itulah yang saya lakukan di awal Mihoy. Jadi menata hati, terus mulai kita fokus kepada Allah, karena saya diamanahkan dengan ibu-ibu rumah tangga, dengan banyak anak gitu ya, dan mereka punya impian gitu Mihoy. Jadi mohon doakan saya Mihoy bisa istiqomah di jalan ini, dan bisa istiqomah bukan hanya ikhtiarnya tapi juga hatinya ya bisa terikat.
terima kasih atas cinta yang Mami Hoi kasih hari ini. Itu luar biasa sekali, semakin menguatkan. Terima kasih juga Umi atas cintanya selalu, Abi Teguh dan semuanya. Jadi saya tidak ada pertanyaan. Saya hanya mendengar dan saya berbagi rasa. Saya berbagi rasa. Kalau Mami Hoi ada saran buat saya berterima kasih sekali Mami Hoi untuk kasih apa sih saran terbaik buat saya gitu. Makasih Mi Hoi. Oke, asal Bu Frista ini, Pak Hendra ini adalah salah satu leader yang juga kesayangannya Pak SPL. Beliau juga pernah mengungkapkan kepada saya. Lagi-lagi memang selalu banyak ya, kadang kita lebih pintar teori dibanding praktek, itu kata Pak Juli. Itu ketampar banget saya. Makanya saya gali gini Bu, dulu saya saya sih nggak pinter teori ya, saya senangnya praktek gitu loh. Dulu kan kita selalu beranggapan syiar Baitullah itu pasti pahalanya kita yakini ya, ke kita juga orang umroh pahalanya umroh gitu loh. Saya pernah merenung di satu, kenapa saya semakin tertancap, semakin yakin gitu loh, dan saya semakin terus menerobos. Tadi saya sudah bilang bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang tidak mampu, ternyata akhirnya kita bisa menjadi wasilah kebaikan. Yang kedua adalah saya meyakini lagi aneh tapi nyata. Kenapa? Armina Deli kalau tidak diberikan keberkahan dari Allah, tidak mungkin omsetnya berapa puluh miliar di saat pandemi. Apalagi di saat posisi 1 bulan pembukaan reward ini omsetnya 9 miliar. Itu 90% yang melakukan usaha Armina Deli itu dari online. Bayangkan kalau nggak offline, udah berapa miliar tahu gitu loh itu. Dan berikutnya yang saya yakini adalah gini Bu Frista. Saya merasakan bagaimana melihat testimoni orang-orang yang tadinya tidak punya anak. Bahkan konsumen saya ada yang divonis mandul, udah ada yang 15 tahun, udah ada yang 15 tahun tidak punya anak. Saya berpikir saat itu, ya Allah, ternyata mereka setelah anaknya lahir mengucapkan rasa syukur tertinggi, rumah tangganya kembali bahagia. Dan saya berpikir lagi, seandainya anak itu jadi penghafal Al-Quran, saya merasakan bagaimana nanti kita di hadapan Allah. Usaha kita seperti apa, pertanggungjawaban kita seperti apa. Jadi kan amalan yang tidak terputus untuk kita orang tua adalah salah satunya anak soleh dan soleha jariyah terbaik ya. Nah, kita menjadi penyambung, kita menjadi wasilah nih, teman-teman semua menjadi wasilah perantara orang-orang yang saat ini mungkin banyak di luar sana yang lagi sedang membutuhkan informasi bagaimana bisa mendapatkan keturunan, itu dari segi produk, Tapi bagaimana kalau dari segi orang yang tidak bisa jualan, tapi dia pengen hidupnya berubah. Bayangkan Pak Juli Irmayanto, Bapak dalam kurun waktu di 2020 sampai sekarang, kita lihat Pak Juli sama Ibu kan tidak menerapkan sistem jualan. Apa yang Bapak lakukan? Kebermanfaatan. Saya pernah nyantri, saya pernah menginap di rumah beliau sekitar 2 minggu, bahkan saat ini saya pun tinggal di rumah Pak Juli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ilmu siang hari ini juga menjadi penerang alam kubur beliau ya. Amin ya robbal alamin. Nah, saya melihat Bapak Ibu semuanya, setiap pagi yang Bapak lakukan apa? Bapak menerapkan ilmu apa? Ilmu memuliakan. Bapak menelpon mitra-mitranya, Bapak mendoakan mitra-mitranya. Jam 7 Bapak langsung apa? Briefing. Apa yang kita lakukan untuk Armina Deli? Nah, kita yang mau sukses, yang pengen seperti Bu Eli, gajiannya bisa puluhan juta, Miss Dewi juga seperti itu. Miss Dewi itu bisa mendapatkan lompatan rezeki puluhan juta itu juga baru di bulan Maret. Apa yang kita lakukan? Kita harus evaluasi. Oh, impianku punya besar. Berarti besok mulai hari Rabu, kita ukur juga. Betul nggak? Sesuai nggak dengan impian kita?
sama apa ya, perjuangan yang kita keluarkan gitu. Tapi kalau kitanya masih biasa-biasa aja, ya kata orang Betawi bilang ya sama juga bohong gitu loh. Itu saya tangkap nih. Jadi Bapak selalu setiap hari kerjaannya yang Bapak lakukan adalah bagaimana cara memuliakan orang, bagaimana cara mendoakan orang, bagaimana cara bermanfaat orang. Terus saja bermanfaat seperti itu. Jadi ini memang bisnis yang unik yang Bapak kedepankan, marketing spiritual yang dikatakan HPS ya seperti ini. Gitu loh Bu Vista. Yang Bu Vista lakukan tuh apa yang saya lakukan di awal Bu Vista. Jadi saya tahajud bareng gitu. Malah saya belum sempat tahajud bareng karena waktu Indonesianya berbeda-beda, yang tengah, yang barat, yang nggak bisa sambung gitu loh. Tapi saya selalu bikin voice note gitu loh. Saya selalu bikin apa ya, apapun yang bisa saya lakukan, yang penting saya niatkan karena Allah. Insya Allah tidak akan sia-sia. Itu menurut keyakinan saya. Gitu Bu Vista. Terima kasih Miho. Ini kayaknya nggak cukup loh Umi 1 jam. Ini kita sudah 1 jam ya, tapi masih banyak nih teman-teman kita yang sepertinya masih pengen ini. Kita ke Lahat dulu ya Miho ya. Ya nih ada Bu. Ya siap. Ada Bu Lela ya. Hajah Nur Lela ya dari Lahat ya. Halo Bu Lela. Mana Bu Lela? Itu kameranya di bawah ya? Kameranya di bawah. Masya Allah. Bu Nurlela ini Mihoy, beliau ini mitra yang ada di Kota Lahat ya. Di awal Armina Daily beliau ini semangat banget gitu. Bahkan ketika Bu MGL mengeluarkan estafet cinta, beliaulah salah satu-satunya mitra yang menjalankan estafet cinta itu Mihoy gitu. Tetapi berjalannya waktu ya akhirnya mereka bertanya gitu, kok tidak seperti di buku gitu, seperti itu Mihoy. Nah akhirnya Bu Nurlela sempat off, dan alhamdulillah di awal tahun ini beliau kembali bangkit ya. Beliau meyakini gitu untuk berkomitmen lagi untuk menjalankan bisnis Armina Daily bersama tim yang ada gitu, tim yang masih mau komitmen seperti itu. Diawali ketika saya silaturahmi bersama dengan Abi ke Kota Lahat menemui beliau. Silakan Bu Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa fokus nih karena ini lagi ada ini. Di Palembang, jadi nyimak dulu ya nih ilmunya. Baik. Oke. Kalau gitu, makasih Bu Nurlela, selamat beraktivitas. Kita ke mitranya dulu ya, ke Bu Ardal Lenawati ya. Nah ini Bu Ardal Lenawati ini, beliau ini kembali bersemangat ingin fokus di Armina Daily saat itu Mihoy kita Pak Juli mengadakan tor yang 70 kali itu. Beliau mengikuti tornya alhamdulillah, dan akhirnya kami bersama ke JMC 8 ketika itu. Dan waktu itu Pak Juli ya langsung menemui beliau gitu ketika tahu dia dari Palembang gitu ya. Terus Pak Juli minta foto bareng dengan dia, dan saya meyakini itu ya. Insya Allah Bu Lela juga insya Allah ke depannya bisa sukses. Silakan Bu Ardal Lenawati, ada yang bisa disampaikan ke Mihoy. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sih Lena dari Lahat. Saya sih gak ada yang Lena di sini pasti space. Jadi Lena nggak bisa mengatakan apa-apa. Jadi Lena ini hanya mendengarkan, tapi niat Lena kuat di sini untuk menjalankan. Karena Lena dipilih memperoleh usaha maupun putus-putus ya. Mohon doanya aja. Dapat menjalankan Armina Daily ini karena semuanya berproses dari kita tahu Facebook,
di Arvin Deli, alhamdulillah Lena di sini ditemukan perusahaan. Jadi Lena dari awal ketemu di Arvin Reka, lanjut ke Arvin Deli, Lena merasa pada waktu itu Lena kehilangan apa gitu. Setelah itu bergabung lagi, lihat dari grup Lena harus tekadkan di sini memang Lena mau tapi Lena proses kami mau karena Lena minta doanya sama dengan supaya dalam proses ini temukan mitra karena Lena di sini memang Lena belajar Mami Hoi. Cuma itu aja Mami Hoi, mohon masukannya dan doanya. Oke, Masya Allah. Saya merasakan ya apa yang Mbak Lena rasakan ya saat ini. Memang proses merintis itu luar biasa. Bahkan jujur ketika saya saat ini pun kadang sudah mendapatkan bukan posisi apa yang saya inginkan, saya berterima kasih kepada proses itu. Ternyata betul-betul proses tidak mengkhianati, Bu. Apapun air mata kita, tenaga kita, waktu kita, materi kita yang kita keluarkan itu nggak akan pernah sia-sia ketika kita niatkan semuanya untuk Allah. Nah, mungkin sedikit saya sharing ya teman-teman, kan ketika kita menjalankan sebuah bisnis, terutama di Arvina Deli ini kan otomatis 90% hampir rata-rata online ya. Saya harus sadar diri gitu loh, sadar diri bahwa online itu berarti orang-orang melihat status kita, branding kita seperti apa. Terutama saya jujur ya teman-teman nggak pakai IG, nggak jago gitu loh, belum saya maksimalkan. Saya hanya Facebook, WA. Tapi saya harus pastikan kalau sebuah toko saja agar ramai, itu kan gimana caranya kita menata toko, entah menambah barang di toko. Nah, saya harus berkomitmen bahwa setiap hari saya harus ada nomor handphone WA baru. Itu kan mesin produksi dalam arti yang tadi PDC tadi. Bagaimana supaya mitra kita berkembang? Apa yang kita lakukan? Ya mau nggak mau saya harus cari nomor WA baru. Dari mana? Dari jalin silaturahim. Baik saya data teman SD saya tulis tuh teman SD saya sekiranya yang saya bisa hubungi siapa. Oh ini ada nomor. Yang penting saya jalin silaturahim dulu. Kemudian teman SMP, teman SMA, atau mungkin kenalan lagi di mana gitu. Tanpa sengaja, boleh dong, misalnya saya lagi beli buah. Usaha apa, Bu? Saya usaha network syariah, Arvina Deli gitu loh. Boleh dong minta nomor WA-nya. Save ya, Bu, atau apa. Pokoknya intinya saya harus menemukan nomor WA baru setiap hari. Itu bagi saya targetkan. Jadi jangan sampai status kita yang ngelihat hanya itu lagi, gimana ada pertumbuhan gitu loh. Nah, kemudian di Facebook juga saya aktif like dan mengkomen gitu teman-teman saya gitu di luar sana agar mereka merespon balik, atau saya cari ini kira-kira kok saya udah lama nggak ngeliat berandanya, saya cari, saya komunikasi, Assalamualaikum, apa kabar gitu. Hanya berniat silaturahim. Akhirnya kan tumbuh rasa respect, tumbuh rasa kepercayaan kepada mereka. Langsung mereka rata-rata messenger. Bisnis apaan sih gitu? Ya udah lanjut deh ke WA, nambah lagi kontak WA. Jadi kita harus disiplinkan seperti itu supaya ada nih target-target baru lagi WA calon mitra kita. Nah kemudian kan Umi dan Bu Frista dan Bu Lia ya, saya selalu menekankan kepada mitra-mitra saya kan ada 3 tipe. Tipe pertama tipe pemakai gitu. Berarti kalau tipe pemakai kita nggak bisa paksa dong orang cocok sama produk kita. Berarti dia memang kita buat se-enjoy mungkin gitu dari pelayanan kita. Bu gimana kemarin habis minum red coffee gitu, atau Bu ada silaturahim yang bisa kita jalin. Nah tipe kedua adalah tipe penjual. Kita juga nggak bisa maksa. Kalau kita
berhadapan dengan tipe penjual berarti omset kan, membesarkan omset kita. Saya juga selalu menjalin silaturahim tuh kepada tipe penjual dengan cara apa? Ini nih ada konten-konten baru. Ini nih status buat pagi ini, coba deh dicoba. Ini nih gitu. Jadi dia tuh ngerasa seneng gitu. Oke Mihoy, makasih ya gitu kan. Itu tipe apa penjual. Nah, yang paling ini adalah tipe pebisnis gitu. Nah, tipe bisnis seperti kita ini otomatis kan tipe pebisnis itu bagi saya hukumnya wajib memakai produk. Itu yang paling terpenting. Karena Bapak mengajarkan kan nggak perlu jualan, kalau mitra kita terus bertumbuh, pakai produk aja, rezeki kita udah besar banget. Jadi saya selalu mendisiplinkan kepada mitra-mitra saya harus punya produk. Karena kita harus menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Nggak boleh gitu loh. Kan di awal kita presentasinya bohong dong. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik gitu loh. Ya, ini the real business ya, bisnis harus punya modal, nggak punya modal Bu Ria. Ya kan ada Allah Maha Kaya. Kita kan mau saya selalu fair aja gitu. Kita pada Allah gitu. Yakinkan pasti gitu. Kita kalau masa beli red kopi 1, Asia Pro 1, Daily Room 1, masa nggak ada uang, pasti ada gitu, yakin gitu. Jadi saya mendisiplinkan seperti itu Umi. Luar biasa ya. Ternyata di samping tadi yang 90%-nya, yang 10%-nya juga wah harus juga ya Mihoy ya, tetap dijalankan seperti itu. Kemudian Mihoy, gimana Mihoy, masih bersediakah? Gak apa-apa Umi, saya sudah wakafkan waktunya hari ini untuk Umi, Bu Prista dan Bu luar biasa. Lia dan semuanya. Insya Allah. Bahagianya hari ini ya. Nih saya mau ke ini dulu, ke Gersik ya. Mana tadi ada orang Gersik. Oh, videonya nggak hidup ya Mbak Ani. Assalamualaikum Mbak Ani. Ini kita juga ada mitra dari Gersik nih, Hoy. Oh, Mbak Aninya nggak hidup ya ininya. Mbak Ani, oh ya ini dia. Ini Bu Ani Alfiah ini mitra dari jalur Al-Jaza ya, yang dari kota Gersik nih, Hoy. Silakan Mbak Ani, mungkin ada yang bisa di-sharingkan dengan Nihoy ya. Assalamualaikum Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di sini sinyalnya putus-putus Umi soalnya keluar masuk ini tadi. Oh, Masya Allah. Iya, soalnya hujan di sini. Oh iya, Insya Allah hujan membawa berkah ya Mbak Ani ya. Amin. Ya, ilmunya luar biasa Mame Hoi. Tadi di awal-awal saya sempat sampai nangis terharu sama itu ceritanya. Semoga saya bisa seperti Mame Hoi Ria. Amin, bisa Bu, yakin. Amin. Yakin pasti bisa Insya Allah. Allah. Minta doanya ya Mame Hoi. Amin. Ya. Baik. Itu aja Umi. Iya, terima kasih. Soalnya Mbak baru Ani. masuk juga ya. Ya. Insya Allah ya, kita mau ke Tanggamus lagi ya. Mau ke Tanggamus lagi. Di sini mana ibu-ibunya tadi ya? Oh ini ada Ibu Nur Hasanah. Yoi, Masya Allah nih, ini benar-benar ibu rumah tangga yang masih punya balita, yang masih kecil-kecil ya. Saya menyaksikan beliau tampil di tor itu luar biasa sampai meneteskan air mata ya. Perjuangan mereka, semangat mereka untuk bisa terus berproses ya di Armina Daily ini gitu. Insya Allah luar biasa. Mana tadi Mbak Nur Hasanahnya? Itu di bawah saya langsung Bu Nur Hasanah. Bu Krista bisa? Ya, oke. Udah di spot loh. Ya, silakan Mbak Nur Hasanah yang bisa ini langsung sharing-sharing gitu apa yang ingin disampaikan ke Mami Hoi ya hari ini. Silakan Mbak Nur Hasanah. Assalamualaikum Mihoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur. Salam kenal dari saya, dari Tanggamus. Kalau saya mungkin nggak nanya ya Mihoy. Saya pengennya seperti tadi leader saya Bu Krista, pengennya dengerin Mihoy cerita, pengen
nyerap ilmunya biar bisa seperti Mihoy. Terus saya cuma mau bilang terima kasih, alhamdulillah sekali saya siang ini dikasih kesempatan sama Allah ketemu sama Mihoy walaupun lewat Zoom. Tapi alhamdulillah sekali bikin saya terharu, tambah semangat. Insya Allah kalau Mihoy bisa, insya Allah saya juga bisa. Masya Allah, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Soalnya saya kalau anak kecil gitu kan, insya Allah lah, bismillah. Mohon doanya dari Mihoy. Luar biasa ya. Itulah Umi. Sekali lagi ya Bu Frista dan semuanya ya, saya juga bukan hebat. Yang hebat itu keyakinan kita kepada Allah. Lagi-lagi ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan itu, ilmu yang Bapak tularkan kepada kita adalah bagaimana puncak ketauhidan kita kepada Allah. Saya Bu, jujur ketika selalu membaca surat Yasin yang inama amruhu iza ardo syai'an ayaqula lahu kun, itu sampai nonjok di hati kun. Jika Allah berkehendak kan kun fayakun, maka dengan mudah gitu loh. Itu harus tertancap di hati gitu loh. Karena itu saya sudah menemukan rumusnya, sampai saya pernah di satu titik saya lempar kayak batu saya ke mobil orang, saking saya ngerasa ya Allah, saya kepengen kaya gitu loh. Saya kepengen jadi orang kaya agar ibu saya bahagia, itu saking saat itu saya susahnya bukan main gitu loh. Mungkin lebih susah dari teman-teman semua gitu. Saya nggak mau cerita masa susah saya. Dan saya bisa menemukan titik jalan yang seperti ini tuh benar-benar membuktikan bahwa Allah itu maha segalanya. Allah mendengar loh. Terkadang mohon maaf Umi, ketika kita ini kisah nyata ketika saya kemarin umroh terakhir ya di November, itu saya lagi panas, demam tinggi 40 demam tinggi. Saya pikir saya kena corona gitu loh. Tapi lagi-lagi saya tertancap lagi di kepala saya ketika orang sakit itu ada kekuatan doa yang mustajabah. Saya berdoa terus Bu. Saya ketika saya sakit, saya ingat ada amalan yang mengatakan, ya Allah saya terima, saya ikhlas, saya menerima takdirmu ya Allah gitu. Berdoa yang mungkin ibu saat ini pengen mitranya berkembang atau apa, lagi kondisi lagi apapun, saya senang berdoa. Kekuatan kita kan senjata umat muslim adalah berdoa. Lagi dizolimin mungkin, lagi ditolak, saya berdoa tuh. Seperti itu. Nah, alhamdulillah begitu besoknya tiba-tiba saya dikabari saya bisa berangkat ke Baitullah. Itu kan masuk saya nggak logika gitu. Pas di swab ternyata saya negatif. Di sana saya malah paling lincah gitu ibarat kata. Nah, ternyata betul gitu. Allah sebenarnya sedang menguji kita sejauh mana sih Bu Nur itu yakin kalau Allah itu kaya. Sejauh mana sih Bu Nur yakin kalau Bu Hoiria bisa, Bu Nur juga pasti bisa. Nah, dengan cara apa yang tadi saya melatih kepada mitra-mitra saya, sudah selama seminggu ini gitu loh, naikin plafon rezeki kita dengan cara apa? Kirim suratul Fatihah untuk Bunda Guril, kirim suratul Fatihah untuk Bunda Ingkris, kirim suratul Fatihah untuk Bu Frista, kirim suratul Fatihah untuk Bu Yulina. Saya kerjaannya begitu aja. Saya mikirin orang kaya terus gitu loh. Terus kemudian saya lakukan apa lagi? Ya biasanya mungkin sholat saya nggak tepat waktu. Sebelum azan, ibu saya mengajarkan sebelum azan posisi saya dalam keadaan berwudu. Agar ketika azan saya langsung buru-buru berdoa. Itu saya lakukan. Saya bilang sama mitra saya di Toraja, Bu, saya pengen jadi stokis. Saya nggak mengajarkan jadi stokis harus berhutang. Caranya bagaimana? Ada Allah yang maha membuka, ya Fatah. Kita kan selalu membaca Asmaul Husna, tapi kita nggak mendalami artinya. Apa sih masuknya Fatah? Allah itu maha pembuka loh. Kenapa kita nyarinya kemana-mana gitu loh? Allah aja. Terus apa yang saya lakukan? Udah perbaiki aja, sholat tepat pada waktunya. Kalau sudah baik tepat pada waktunya, tambahin ba'diyah qobliyahnya. Apalagi Bu Ria, ya tambahin aja apa kek sedekah sayur asem kek ke tetangga, pokoknya lakukan kebaikan selama seminggu ini, saya bilang gitu. Lihat apa yang terjadi. Begitu seminggu dia nangis-nangis, kirain saya kenapa? Bu
Buria kenapa? Gemeteran saya kenapa? Anak saya ngasih uang 30 juta buat buka stokis gitu. Nah, alhamdulillah di situ kan akhirnya nggak berhutang kan gitu kan, Masya Allah. Nah, jadinya banyak keajaiban-keajaiban, motivator di luaran sana banyak, tapi motivator yang terbaik itu adalah diri kita, Bu Nur. Mau atau tidak kita berubah dan coba kelola hikmah di balik Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum tersebut tidak mau merubahnya. Gitu. Jadi saya tuh senang dengan kalimat ayat Al-Qur'an itu, dan saya selalu menerapkan ketika saya belajar dengan Ibu A melakukan apa? Oh, kalau Ibu A melakukan ini, saya harus melakukan B gitu loh. Agar percepatan rezekinya cepat gitu loh, Bu. Gitu sih, Bu Umi. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya rasanya nggak pengen berpisah deh. Sudah jam berapa nih, Bu Vista? Sudah jam 3 ya kalau di jam saya ya. Masya Allah, sudah 1,5 jam ya kita ya. Luar biasa teman-teman. Masih adakah yang ingin menyampaikan ininya ya, isi hatinya gitu? Boleh komen atau boleh mungkin ada yang ditanyain. Langsung aja pertanyaannya, nanti dijawabnya sekaligus sama Mihoy, sekaligus ya boleh untuk dicek. Sekaligus untuk menyampaikan pesan-pesannya untuk kita semua ya. Boleh raise hand karena banyak ini gitu yang belum ya. Masih ada Bu Ona, ada Mbak Husnul, ada Mbak Firly, ada Mbak Siti Aminatun, ada ini ya Bu Ona nih udah angkat tangan ya. Mihoy kita tampung dulu ininya pertanyaannya Mihoy ya, biar sekaligus bisa di ini nanti dibahas. Oke, silahkan Bu Ona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan Mihoy. Saya itu nangis dari tadi, nangis Umi. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Padahal Bu Onah ini lagi di Tangerang ya Bu Onah ya. Kemarin udah konfirm ke saya nggak bisa hadir katanya. Tapi ini hadir, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah saya bisa hadir. Subhanallah. Saya cuma neteskan air mata Umi. Ternyata perjuangan orang-orang yang terdahulu yang sudah sukses luar biasa. Saya ingin mengikuti jejaknya. Ya Allah, terima kasih Yulinar yang memberikan saya semangat setiap hari. Ibu Lia juga. Kadang-kadang saya suka pasang surut itu untuk maju. Tapi mulai hari ini Umi, insya Allah saya bismillah. Saya ingin terus maju. Walaupun usia saya mungkin dibanding dengan yang lain, aku paling tua ya Umi. Tapi saya ingin membahagiakan keluarga saya, mempunyai cita-cita yang luhur. Insya Allah saya harus bisa mencapainya Umi. Itu aja. Solusi hari ini luar biasa Umi. Saya bahagia sekali bisa hadir. Saya tadi berjuang, saya harus bisa hadir. Alhamdulillah Allah ngabulin Umi, saya bisa hadir walaupun saya di perjalanan. Makasih Umi, itu aja. Makasih banget. Makasih Bu Ona. Siapa lagi nih yang mau ini? Boleh angkat tangannya. Ada di sini ada Mbak Firly, ada Mbak Husnul, ada siapa lagi? Mbak Siti Aminatun ya. Mbak Siti ada yang mau disampaikan Mbak Siti? Belum ada suaranya. Mbak Siti ini masih bekerja di perusahaan multinasional di Lampung, Mihoy, tapi beliau masih mau tetap fokus di sela waktunya untuk menjalankan Armina Daily. Ya, alhamdulillah sih perkembangan mitranya juga luar biasa ya.
Tapi mungkin ada yang ingin Mbak Siti sampaikan pada Mihoy, silakan. Belum ada suaranya Mbak Siti di saya. Mungkin dilepas aja headsetnya, nggak usah pakai headset. Oh, belum di unmute. Oh, udah. Ya udah, oke, coba. Belum ada juga suaranya. Sorry, halo? Ya, oke. Udah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih tadi pas dari awal itu saya langsung ketampar gitu. Karena saya nggak bisa fokus. Terus tentang ibadah, sedekah. Itu juga kurang banget. Saya bahagia sekali bisa dengerin semuanya dari Umi Hoy langsung. Walaupun mitra saya terus tumbuh, walaupun saya cuma sebulan 1 gitu ya. Tapi saya yakin, cuma saya nggak bisa fokus gitu. Terus saya juga mau tanya numbuhin rasa percaya diri itu untuk berbicara itu masih belum bisa. Karena saya belum gajiannya masih kecil, terus belum dapat bonus gitu, rasanya saya nggak percaya diri. Jadi mohon masukannya dari Umi Hoy. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ya Mihoy ya, biar sekalian ininya. Siap. Saya satu lagi kembali lagi ke Tanggamus ya, ada Mbak Husnul dari Tanggamus. Ini sama ibu rumah tangga, anaknya masih kecil-kecil, tapi Masya Allah mereka mau berproses di sini Mihoy gitu. Dan saya meyakini mereka juga akan sukses ya. Oke, silakan Mbak Husnul. Ya, makasih Umi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Hairiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti teman yang lain, saya nggak ada yang mau ditanyain karena begitu masih cukup menyimak. Terus yang jelas tambah termotivasi untuk bisa terus maju walaupun dengan segala kerepotan yang ada, karena anak saya 5 masih kecil-kecil sekali, Mi. Dan masalah perekonomian juga masih sangat kurang. Jadi mohon doanya Mihoy di sini bisa berhasil gitulah. Ya. Kayaknya cukup gitu aja Umi. Terima kasih Mbak Husnul, Masya Allah ya, luar biasa. Pengen nambah terus. Ada yang paling muda di sini sebenarnya, bukan Bu Ona yang termuda, Bu Ona gitu. Ada satu lagi yang muda banget ini, Mihoy gitu. Beliau, Bu Sohala ya? Iya, ada Ibu Sohala di sini nih. Mungkin Bu Sohala selama ini hadir terus di Zoom, di Tor, beliau rutin ya Mihoy gitu. Tapi mungkin Allah belum kirimkan mitra-mitra yang dahsyat gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah Allah kirimkan satu mitra kepada beliau gitu. Beliau ini sudah pensiun, anak-anak juga semua sudah sukses. Tapi beliau masih punya impian Mihoy gitu. Beliau punya impian ingin membadalkan haji keluarganya yang belum berhaji seperti itu. Tapi dari ikhtiar beliau sendiri. Silakan Bu Sohala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Umi Minar yang telah memberikan waktu untuk saya. Terima kasih Bu Hairiyah. Saya terharu tadi Bu Mihoy cerita, sampai nangis saya. Ya Allah, saya perjuangannya betul-betul saya dengarnya nangis. Ya Allah, itu ya perjuangan umat, kata saya. Ya Allah, saya terima kasih bisa bicara langsung sama
Mihoy ya. Hari ini diberi kesempatan, ya Allah, orang yang luar biasa. Orang luar biasa bagi saya itu Umi. Ya Allah, perjuangannya. Mudah-mudahan semuanya yang diperjuangkan oleh Ibu Mihoy ini nular dengan saya dan anak-anak saya yang masih muda. Ya, kalau saya sih udah hampir kepala 7. Bentar lagi kepala 7. Tapi ada kemauan, ada impian. Dan tadi kata Ibu Mihoy itu ingin membahagiakan orang banyak. Tetangga saya juga ada yang susah, ada yang miskin. Memang dulu-dulu saya itu pengen kaya, kata seperti Ibu Mihoy itu. Pengen kaya, ingin membantu orang miskin. Tapi ya itulah, mungkin itu tadi kata Ibu Mihoy itu, Allah membukakan hati kita karena keinginan. Tetapi sekarang kan masih diuji saya sama Allah. Karena belum ada mitra ya itu tadi kata Umi ada 1, ya belum juga ini ya. Masih belajar juga mitranya. Tapi saya yakin, Bu Mihoy, saya yakin Allah itu maha segala-galanya. Walaupun saya umur sudah hampir kepala 7 ini, saya yakin dengan keyakinan kepada Allah dan contoh saya mencontoh kepada yang sudah sukses ini. Apalagi Bu Mihoy. Dari awal saya waktu tor 70 kali dengan ini Pak Juli itu saya mendengar itu perjuangan Bu Mihoy itu. Saya juga nangis itu, ya Allah, perjuangannya. Ya itu saja yang saya sampaikan Bu Mihoy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, itu ya Mihoy ya, teman-teman semuanya sudah disampaikan. Bu Ona tadi alhamdulillah bisa hadir dan insya Allah siap untuk semangat dan fokus menjalankan Aminah Daily. Begitu juga dengan Bu Husnul ya, dengan Bu Sohala. Silakan Mihoy, mungkin ini yang sesi yang terakhir ya Bu Firsa ya. Sekaligus Mihoy untuk memberikan apa ya gitu, langkah-langkah apa sih gitu yang harus kita lakukan di sini untuk tim Lampung gitu ya, supaya tim Lampung juga bisa keren gitu ya, seperti tim-tim yang lainnya. Silakan Mihoy. Oke, Masya Allah. Teman-teman perlu diketahui ya bahwa setiap mitra, setiap leader itu pasti punya keinginan besar bukan untuk aku, tapi untuk kita, termasuk Umi Linar. Karena saya pernah juga ke Lampung dalam rangka Aminah Daily. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Sederhana, kata kunci adalah bagaimana niat kita kepada Allah, itu yang utama. Saya meyakini ya semua sahabat, Pak Juli adalah seorang pakar ekonom. Beliau adalah secara kemuliaan Masya Allah udah luar biasa, dan bagi saya adalah wafatnya Pak Juli adalah cambuk buat kita semua gitu, bahwa ini adalah wasiat gitu, amanah yang beliau berikan, bagaimana kita ingin memberdayakan manusia, membangun aset, bukan hanya aset mungkin yang saat ini tadi menangis Bu Siti, perubahan itu, ini aset kita yang akan kelak kita petik di akhirat nanti. Nah, yang saya garis besari kenapa dalam beberapa bulan percepatan rezeki saya alhamdulillah melesat, lagi-lagi di awal saya kunci kekuatan niat Umi. Niat itu letaknya di hati dan Allah. Lidah kita nggak tahu, bisa aja kita bilang niat, yakin, semangat. Tapi bicaralah dari hati antara kita dan Allah. Sejauh mana niat kita? Niatkan ingin menjadi pedagang jujur dan amanah. Niatkan ingin terus bermanfaat. Niatkan untuk menolong orang. Niatkan. Kalau sudah niat seperti itu ditolak, dihina, bahkan difitnah, nggak dipercaya, nggak masalah. Niat kita udah lurus karena Allah gitu. Kemudian selalu diulang-ulang gitu. Ketika sudah niat, upgrade lah. Upgrade dengan apa? Terus belajar. Karena dengan terus belajar tumbuh keyakinan. Yakin itu kepada siapa? Yakin jangan kepada produknya dulu. Kalau kepada produknya, mohon maaf teman-teman, pasti fokusnya kepada jualan. Kalau kepada produk, pasti teman-teman fokusnya kepada ini minumnya berapa kali berapa, Bu Frista, ini kok mitra saya detok dan lain-lain. Karena kita fokusnya kepada produk. Fokus kepada perusahaannya dulu.
sebuah perusahaan yang amat sangat berkah luar biasa, Buddha Guril, memberikan hadiah ini kepada mitra-mitra yang istiqomah yang saat ini sudah terbukti. Fokus kepada, karena yang kita bawa itu adalah sumber daya manusia. Keyakinan kita harus tertancap bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang benar-benar sudah terbukti dan teruji. Yakin juga dengan siapa, dengan leadernya. Yakin juga dengan siapa, dengan mitra kita. Gitu, dan yakin juga dengan potensi rezekinya. Kalau saat ini tadi ada yang bilang saya tidak percaya diri, karena gajian saya masih 20.000 atau 70.000, sama seperti saya dulu. Saya pun sama, 8 bulan yang lalu gaji saya sama seperti Bapak Ibu semuanya. Tapi yang saya lakukan adalah keyakinan saya sudah tumbuh di usaha ini, sehingga ini loh usaha ini. Memang saat ini saya belum mendapatkan rezeki yang luar biasa, tapi Bu Eli anaknya 3, gajiannya luar biasa. Bu ini, jadi saya selalu menceritakan itu. Jadi kenali siapa yang mau kita edifikasi secara rinci ya gitu. Jangan sekedar lihat postingan langsung kita copy paste. Kita cari tahu dulu orang ini seperti apa, kenapa dia bisa sukses, apa sih yang dia lakukan. Ketika kita menceritakan itu, kita sepenuh jiwa dan raga, seakan-akan kita sudah kenal dekat dengan Mihoy gitu loh. Nah, kemudian yakin ulet Ibu, ulet yang saat ini Ibu ya, Bu Sohala, terutama yang sudah mungkin merasa sudah sepuh, Allah itu malu kalau seorang ibu usianya lebih dari 65 tahun ketika berdoa Allah tidak mengabulkan. Kenapa saat ibu saya di usia 65 tahun, kerjaan saya setiap pagi setorin doa saya. Doa dong, begini dong gitu. Karena bagi saya adalah mutlak senjata kita adalah kekuatan doa yang saat ini mungkin tadi terkendala biaya. Jadi tetap semangat Bu Sohala, terus tebarkan silaturahim karena disitulah kunci rezeki Ibu di situ. Jadi doa dan silaturahim. Nggak masalah Bu, saat ini Ibu belum diberikan rezeki mitra saya seusia Ibu. Alhamdulillah mitra belum dapat tapi omsetnya besar gitu Bu. Karena saya pancing seperti itu. Nah kemudian ngelek nggak Mi? Ngelek nggak? Suaranya kedengeran? Iya. Kedengeran, okay. kedengeran jelas. Oke. Iya, kemudian ketika kita sudah yakin ya ulet ya sabar gitu loh. Lalu duplikasi. Nah, ini yang paling PR terberat adalah duplikasi. Duplikasi itu leader-leader sukses yang ditipu itu adalah halo. Ya. Oke, halo. Nah, misalnya saat ini yang bisa ditangkap dari sharing kita apa, yang ringan saja. Contohnya tadi ibadah saya kok begini, udah ambil kesempatan ini menjadi jalan hijrah kita. Bagaimana cara memulainya? Saya selalu cara memulai ketika saya mau menaikkan spiritual saya takut ketika besok Allah ambil nyawa saya. Jadi kenapa Pak Juli selalu mengulang-ulang demi masa manusia rugi. Jadi saat ini betul kata Umi, kata Bu Frista, jadikan momentum emas. Ambil apa yang mau dipetik dan lakukan secara istiqomah. Itu saya lakukan itu. Oh dari Bu Eli Alima saya ambil ini. Oh dari Bu Hoiria saya ambil ini. Oh jadi gitu. Jangan pernah berhenti ketika kebaikan itu sudah kita mulai sampai Allah memberikan hasil yang nyata. Gitu Mi. Ya Allah, luar biasa ilmu hari ini ya. Baik, Mihoy. 1,5 jam ya kita bersama siang ini dalam rukun Miliarder GTC. Mudah-mudahan semua sahabat Miliarder yang ada di GTC ini mendapatkan pencerahan dan bisa mengambil hikmahnya. Boleh setiap orang nanti mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Mihoy. Ya, kemudian bisa disampaikan ke saya atau ke leadernya, atau bisa ditulis, bisa di grup ya. Supaya teman-teman kita yang mungkin hari ini, yang mungkin mereka belum bisa berkesempatan untuk hadir, juga bisa ikut belajar, seperti itu. Mihoy, terima kasih, jazakumullah khairan kasir. Hanya Allah yang bisa membalas dengan sebaik-baik balasan. Doa terbaik saya untuk Mihoy, semoga Allah membahagiakan, memuliakan Mihoy dan keluarga.
Masya Allah, dan sukses tentunya babat habis riwayat periode. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin saya kembalikan ya ini mic-nya ke Ibu Firsa. Silakan Ibu Firsa. Baik, terima kasih Umi Yolinar, dan luar biasa ya ketika memang kita benar-benar bisa mengambil hikmah pada acara hari ini. Perjalanan itu gak kerasa ya, karena kita melakukannya dengan cinta, dan pada hari ini kita bisa mengambil petik pelajarannya. Kalau kita lakukan dengan cinta, kita lakukan dengan rasa, insya Allah menikmati segalanya ya Mami Hoi, apapun itu, baik ditolak, belum ada mita dan sebagainya, kita nikmati aja rasanya. Dan luar biasa sekali sahabat miliarder di GTC, luar biasa hari ini kita memetik banyak pelajaran, kita mencatat hikmahnya dari masing-masing ya. Saya yakini bahwa setiap dari diri kita memiliki catatan khusus dari apa yang kita dengar pada siang hari ini. Saya rasa demikian untuk hari ini. Jika ada salah